komunikasi kelompok. Jadi, manusia adalah suatu makhluk hidup yang dimana hidupnya secara berkelompok. Dikarenakan apabila manusia dia tidak bisa hidup sendiri, dia juga butuh orang lain. Satu contoh kecilnya yaitu ketika kita dilahirkan, kita sudah berada di suatu kelompok yang dimana kelompok tersebut terdiri dari ayah, ibu, kakak, opa, oma, paman, mami, dan seterusnya. Itu sudah dikatakan manusia hidup berkelompok. Itu contoh kecilnya. Jadi komunikasi kelompok itu memiliki dua artian, yaitu komunikasi kelompok kecil dan komunikasi kelompok besar. Di mana komunikasi kelompok kecil beranggota 3-5 orang, dan dari setiap anggotanya itu harus memiliki rasa, memiliki satu sama lain dalam kelompok. Lalu dia juga harus memiliki rasa tanggung jawab terhadap kelompoknya, dan dia harus mempunyai keterikatan sehingga ia mampu memahami kelompoknya, dan dengan begitu mereka bisa mencapai tujuan bersama. Dan itu dialognya bisa antara pemimpin dan bawahannya, atau contohnya keluarga. Itu suatu kelompok kecil di mana ayah memberikan saran kepada anaknya, lalu anaknya berdialog dan merespon apa yang dikatakan bapaknya atau ayahnya. Nah, untuk komunikasi selanjutnya adalah komunikasi besar, di mana ini terlebih dari ratusan maupun ribuan orang. Dan komunikasi di sini dialognya cenderung tidak dua arah, dari komunikator kepada komunikan dan komunikan kepada komunikator. Akan tetapi di dalam komunikasi kelompok secara besar ini, seorang komunikator hanya memberikan satu arahan kepada komunikan tanpa adanya dialog antar komunikator dan komunikan. Dan di sini terbagi dua juga, yaitu komunikasi sosial dan komunikasi kerja. Nah, komunikasi sosial contohnya ketika suatu kelompok tersebut lebih kepada untuk menciptakan karakter etika yang baik pada seseorang. Contohnya mungkin seorang komunikasi sosial, di mana komunikasi kelompok ini berbicara lebih kepada suatu karakter seseorang, cara membentuk karakter seseorang. Contohnya para ketua agama, pemimpin agama, dia memberikan penjelasan kepada umatnya bagaimana caranya untuk hidup dengan baik kepada sesama. Itu juga secara tidak langsung dapat membentuk karakter orang lebih baik. Dan komunikasi kerja ini komunikasi kelompok, di mana contohnya itu ketika kita diberikan tugas kelompok baik oleh dosen maupun oleh bapak ibu guru kita terkait, oh ya, kamu kelompok ini harus membuat suatu video atau suatu